Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi. Wajah-wajah baru nih Kak. Iya, halo. Nggak afdol nggak sih kalau nggak kenalan? Tak kenal mengata apa nih? Aduh. Betul sekali. Kakak dulu mungkin. Oke, mulai dari aku. Hey guys, barengan sama aku lagi Luna, biasa disapa dengan L, dan ditemani oleh host partner yang nggak kalah seru. Aduh. Sama Saya Firwa Syifa. Kalian bisa sama aku dengan Vida, Nur atau Syifa. Bisa semuanya kali ya. kayak nggak udah jadi. Iya. Kita mau ngapain nih Kak? Kita tuh bakal bahas segmen yang sangat menarik tentunya bersama dengan petugas-petugas KUA yang sangat informatif tentunya Kak. Oke. Dan kali ini spesial edisi yang mana kita PPL Kelompok 10 Hukum Ekonomi Syariah Betul sekali. Unwali Songo Semarang yang berkolaborasi dengan para petugas pegawai KUA yang akan ngobrol-ngobrol nih Kak. Betul, ngobrol santai Yang gitu. mana kita nggak mau pelit ilmu guys. Betul. Kita dapat ilmu di sini, diberikan materi, pengarahan, praktik langsung, dan kalian juga dapat merasakan dengan kalian nonton podcast Betul ini. sekali. Nanti kita mengemas obrolannya santai tapi berisi, Obrolan ringan penuh arti. nggak usah lama-lama guys. Iya, langsung aja cek ya. Hai Sobat Religi, kembali lagi aku El, dan di sini bisa kita lihat aku tidak sendiri. Di samping aku sudah ada Ibu Zahratunisa SAG MAG. Selaku apa Ibu? Penyuluh agama Islam. Oke, selaku penyuluh agama Islam. Nah, nanti kita akan bahas yang mana lagi tren dan relevan mungkin bagi para Gen Z, tren nikah di KUA. Nah, emang kenapa sih pada minat nikah di KUA? Terus benefit apa yang didapat? Nanti kita tanya-tanya langsung bersama Ibu Nisa. Nah, Ibu Nisa, kenapa nih penyebab orang-orang tuh berminat gitu untuk nikah di KUA? Emang benefit yang didapat apa saja, Bu? Oke, terima kasih Mbak El. Assalamualaikum sahabat religi semuanya dimanapun berada. Mbak El ini pengen tahu apa? Pengen tahu banget sih. Jelas pengen tahu banget Ibu, mewakili para sobat religi di rumah. Oke, ya pada prinsipnya tempat menikah bagi calon pengantin yang muslim itu dilakukan di kantor urusan agama. Bisa juga dilakukan di luar kantor ya, di rumah, di gedung, dan di kafe dan lain sebagainya, sehingga ada istilah nikah kantor dan nikah luar kantor. Sebenarnya ini menjadi seperti sebuah opsi saja sih Mbak El ya. Jadi pilihan yang menentukan calon pengantinnya gitu ya? Iya, ada pilihan. Nah, untuk nikah di kantor ini ada beberapa alasan dan benefit yang bisa didapatkan oleh para calon pengantin ya. Yang pertama dilihat dari segi acaranya, itu bisa lebih hikmat. Karena terbatasnya yang hadir itu bisa lebih hikmat. Kemudian dari segi waktunya bisa lebih singkat dan efisien. Ya, apalagi kalau pas ramai nikahan, biasanya kalau bulan-bulan Syawal itu ramai banget, itu jadwal sudah tersusun ya Mbak El. Ya. Jadi sudah tersusun dari jam per jamnya dan harus memang singkat dan efisien karena tempatnya juga akan bergantian ya. Kemudian dari segi persiapannya, kalau nikah di KUA kan cukup sederhana persiapannya ya. Ya, jadi tidak terlalu seribet nikah di luar ya. Kemudian apalagi calon pengantin Ibu, biasanya ini pusing masalah budget. Nah, ini budget ini yang jadi alasan utama banget ya. Iya. Karena kalau nikah di kantor ini gratis Benar-benar tidak dipungut biaya sepeser pun. Ini bisa dijadikan kesempatan untuk masyarakat semuanya ya, bahwa nikah ini tidak harus menghabiskan dana yang begitu banyak. Iya. Kalau di KUA Mijen sendiri Ibu, berarti sudah ada fasilitasnya gitu. Untuk ruangan tadi kan bisa dijelaskan ya. Iya. Ada tempat tersendiri. Berarti di KUA Mijen sudah ada ruangan khusus. Ada aulanya, ada dan tempat duduk yang insya Allah representatif ya, dan juga ada sound systemnya, kemudian ada proyektornya, barangkali ingin menampilkan prosesi dari mulai ta'arufnya mungkin, prewednya, ya, kemudian bisa juga ditampilkan pada saat acara lamaran mungkin atau siraman ya, dan acara-acara yang terkait dengan pernikahan, sehingga bisa lebih menyenangkan dan menarik ya, karena ada beberapa fasilitas yang memang sudah ada semampu kami insya Allah. Oke Bu, ini berarti kan nikah tuh nggak harus yang megah, yang mewah ya Bu. Betul. Soalnya para Gen Z ini kan yang pada FOMO ya, lihat royal wedding dengan begitu serangkaian acaranya kan butuh budget banyak. Nah ini nikah di KUA yang gratis sebagai jalan alternatif nih guys. Oke Bu Nisa,
saya minta closing statement dari Ibu Nisa. Ya. Sebelum closing statement, Iya. kalau nikah di luar kantor ini ya. Oh iya. Ya. Tadi ada nikah kantor, ada nikah luar kantor. Betul. Oke. Nikah luar kantor sendiri tuh apa Bu yang dimaksud nikah luar kantor? Nanti kan bisa di gedung, di kafe. Nah, kalau seperti ini tuh masih gratis atau dikenai biaya khusus? Soalnya kan tidak di kantor, gitu. Iya. Ada biaya khusus ya, kita diminta bayaran 600.000 ya. 600.000 rupiah. 600.000 langsung via rekeningnya. Oh, Nggak berarti- dititipkan kepada petugas. Oke, tidak boleh dikasihkan kepada petugas tapi langsung via bank rekening. Baik, oke ya. Baik, Mbak El, kita mungkin perlu membuat garis bawah ya, Iya, benar. bahwa nikah tidak harus mahal. Betul, Ya, betul. nikahnya tidak mahal, tapi resepsinya monggo. Ah, Terserah iya. masing-masing ya, karena ini opsi Opsi. pilihan masing-masing sesuai dengan pribadi masing-masing. Nikah tidak harus mahal, sederhana bukan berarti tidak sopan. Yang penting legal dan halal tercatat oleh negara. Oke, subhanallah. Tidak selamanya nikah di KUA tidak berkesan ya guys, sangat berkesan. Insya Allah. Terima kasih Bu Nisa kesempatannya, ilmunya kepada saya dan juga para sobat religi yang nonton. Dan tunggu lagi guys, nanti akan narasumber yang lain yang gak kalah seru membahas topik lainnya. Bye bye.